Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat, tetap semangat dan selalu bahagia dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini sebelum melanjutkan aktivitas kita. Kita di acara Renungan Pagi edisi 29 April 2022. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-4 berbunyi demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Perbuatan besar Tuhan bagi yang percaya. Saudara-saudaraku, kumpulan orang-orang percaya di Yerusalem itu menganggap bahwa hari-hari sesudah Yesus terangkat ke sorga sangat penting. Pada hari-hari itu mereka bersatu dalam iman, bersatu dalam kasih dan bersama-sama menantikan penggenapan janji guru mereka. Hari Pentakosta makin dekat. Dalam perjanjian lama, hari Pentakosta yang dalam bahasa Yunaninya disebut 50 yang berarti 50, dinamakan hari raya 7 minggu sebab dirayakan 7 minggu sesudah Paskah. Hari raya Paskah dan Pentakosta adalah hari pengumpulan panen. Pada hari Paskah jelai pertama yang dipersembahkan dan pada hari Pentakosta yang dipersembahkan adalah roti yang dibuat dari gandum yang baru dituai. Itulah sebabnya hari Pentakosta disebut juga hari raya pengumpulan hasil. Tibalah hari raya Pentakosta. Orang-orang percaya telah berkumpul. Seperti biasa, mereka berkumpul dan berdoa. Ke-120 orang yang turut serta dalam pemilihan Matias hadir dalam perkumpulan ini. Dalam renungan hari kemarin, kita telah mendengar bagaimana persekutuan mereka sangat akrab satu dengan yang lain. Tidak ada rasa cemburu, egois, dan mudah tersinggung. Yang ada adalah cinta kasih, sepakat, dan sepersekutuan dalam doa. Maka dalam persekutuan seperti inilah nyata pekerjaan Roh Allah. Hari itu semua berubah. Tiba-tiba terdengar bunyi tiupan angin keras di sekeliling rumah itu. Dan terlihatlah lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada setiap orang yang ada di sana. Itulah Roh Kudus yang menguasai mereka dan memampukan mereka untuk berkata-kata dalam bahasa lain untuk memberitakan kabar baik Injil Yesus Kristus. Pada saat itu orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa ada di sana. Mereka bersama orang banyak mendengarkan bunyi angin itu, tetapi mereka tidak mengetahui ada apa. Di tengah kebingungan itulah orang banyak mendengar penjelasan dalam bahasa mereka yang disampaikan oleh para rasul. Mereka mengetahui bahwa rasul-rasul itu orang Galilea yang tidak pernah belajar bahasa asing seperti yang mereka pakai. Tetapi anehnya, mereka mampu berbicara dalam berbagai bahasa orang-orang yang hadir di situ. Meski mendengar dalam bahasa-bahasa yang berbeda, semua yang disampaikan para rasul itu menceritakan satu hal yang sama, yaitu tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Saudara sekalian, Tuhan sanggup memenuhi janjinya untuk mengirimkan Roh Kudus yang menyertai dan memperlengkapi hamba-hambanya. Melalui pekerjaan Roh Kudus, para rasul diberi kemampuan berbicara dalam berbagai bahasa. Dalam kisah Menara Babel, saudara sekalian, kita mengingat bahwa bahasa yang satu diubah menjadi banyak dan berserakan. Sebab mereka membangun persekutuan untuk memegahkan diri dan mencari nama. Jelas persekutuan seperti ini tak berkenan kepada Tuhan. Namun pada hari Pentakosta, bahasa yang berbeda-beda itu memperoleh berita yang sama, yaitu perbuatan Allah yang besar di dalam Yesus Kristus. Saudara sekalian, dari prinsip ini ada hal yang penting untuk kita hayati. Bahwa di mana ada persekutuan dalam kasih, di mana ada keakraban, di mana ada persekutuan doa dan ibadah yang kuat, kesanalah Tuhan menyatakan kehadirannya. Bukan kemampuan berbahasa atau keahlian berbicara yang menentukan seseorang mendengar dan menerima berita tentang Allah. Tetapi ketika Allah dalam kasih karunia-Nya bekerja dan memampukan orang itu untuk menyampaikan berita tentang
apa yang dilakukan oleh Kristus bagi dunia ini dalam bahasa dan cara yang dapat dipahami oleh orang-orang yang mendengarkannya. Saudara-saudaraku, jelaslah bahwa firman ini bagi kita berkat kehidupan akan dialami keluarga dan persekutuan yang erat bersatu. Penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan, hal yang luar biasa Tuhan bisa nyatakan bagi mereka yang hidup seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan hadir dalam diri orang yang sungguh-sungguh hidup mendekatkan diri kepadanya. Dan kuasa Roh Kudus itulah yang akan memampukan orang-orang percaya hidup di dalam dunia ini untuk menjadi kesaksian yang hidup tentang perbuatan besar dari Allah yang kita alami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Marilah kita tekun berdoa. Marilah kita memelihara persekutuan yang erat dengan saudara-saudara kita, dengan seluruh anggota keluarga kita, dengan seluruh persekutuan kita, supaya kita melihat pekerjaan-pekerjaan besar dari Dia dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di pagi hari ini mendengarkan firman-Mu sebelum kami melanjutkan aktivitas kami. Bapa Sorgawi, betapa bahagianya hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, di mana Roh Kudus yang memberikan kekuatan kemampuan untuk menjalani panggilan hidup kami masing-masing, untuk menjalani setiap kehidupan yang Tuhan nyatakan bagi kami, untuk menjalani langkah-langkah kami yang panjang di dalam dunia ini. Kami bersyukur bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup ini kami boleh lewati bersama. Itu bukan karena kekuatan kami, tapi karena bukti kehadiran Roh Kudus yang nyata dalam kehidupan kami, menyertai kami dalam sepanjang waktu kehidupan kami di dunia ini. Itulah sebabnya ya Tuhan, pada pagi hari ini bersama semua saudara-saudaraku pendengar renungan pagi ini, kami menyerahkan diri secara baru kepadamu. Kami memohon anugerah-Mu, kami memohon belas kasih-Mu. Kami memohon pimpinan Roh Kudus-Mu yang sudah menyertai para murid itu bersaksi dalam kehidupan mereka. Kiranya juga tetap bekerja di dalam hidup kami untuk terus bersaksi menguatkan kami sebagai anak-anak-Mu di tengah-tengah perjuangan hidup kami dalam dunia ini. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan umat-umat-Mu pada pagi ini ya Bapa, biarlah Engkau yang beranugerah menolong kami, menguatkan kami, menuntun kami, serta menghibur kami melewati segala peristiwa dalam hidup kami. Ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan, kami serahkan hidup kami di sepanjang hari ini. Dengarlah doa kami. Kami berseru dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.